Untuk data retrieval citra, ada dua landing page atau dua website yang kita bisa gunakan. Yang pertama berasal dari USGS Earth Explorer, yang kedua berasal dari USGS GLOWFISH. Pada praktikum kuliah, kita akan menggunakan dua data citra, yaitu Landsat 8 dan Sentinel-2. Artinya, Anda nanti diharapkan atau harus bisa menggunakan dua website ini untuk meretrieve data Landsat 8 dan Sentinel-2. Di mana dalam proses retrieval itu, Anda bisa menentukan data yang seperti apa yang Anda butuhkan, level koreksi berapa yang harus Anda download, dan juga waktu akuisisinya itu kapan. Itu ditentukan pada saat Anda memilih opsi atau memilih parameter retrieval data yang ada di dua website ini. Ini adalah salah satu website yang disediakan oleh USGS di mana kita bisa meretrieve data-data yang open to public. Di sini, pertama yang Anda harus lakukan, Anda harus login terlebih dahulu. Di sini ada opsi untuk login. Apabila Anda belum memiliki akun dan password, Anda harus meregisternya terlebih dahulu. Semuanya free atau tidak berbayar. Di laman USGS ini, Earth Explorer ini, coba Anda lihat, Anda bisa naik turunkan layar ke atas dan ke bawah seperti ini. Ini adalah beberapa parameter yang akan kita setting, yang akan kita sesuaikan dengan lokasi kita. Di bagian kiri, ini adalah tampilan dari parameter yang akan kita pilih. Yang kanan, ini adalah lokasi atau area yang akan kita pilih. Di bagian kanan ini, kita bisa menzoomnya dan juga bisa unzoomnya. Kita bisa bergerak ke lokasi mana yang akan kita pilih atau yang akan kita cari. Misalnya, studi area kita atau pemilihan lokasi kita itu adalah Indonesia. Maka kita bisa mengarahkan kursor atau menggerakkannya ke arah Indonesia di sini. Anda bisa menzoomnya seperti ini dan juga bisa menggesernya. Kemudian yang akan saya jelaskan di sini ada beberapa tab di sebelah kiri. Ini adalah parameter yang akan kita setting. Ini penting sekali pada saat kita akan menentukan data mana yang akan kita ambil. Di tab paling kiri atas ini ada search kriteria. Ini adalah kriteria pencarian kita. Termasuk di dalamnya ada lokasi dan juga luas area yang akan kita ambil atau yang akan kita download. Di tab yang kedua, ini ada dataset. Dataset ini berisi citra-citra yang tersedia secara open to public. Kita tinggal memilihnya. Tab yang ke kanan, yang paling kanan adalah additional criteria dan result. Dua tab ke kanan ini akan aktif kalau kita sudah mengisi dataset dan juga search kriterianya. Di sini saya coba akan tunjukkan cara search-nya. Proses searching yang pertama adalah kita menentukan lokasinya. Di sini kalau Anda memiliki geocoder, Anda bisa memasukkan fiturnya di sini. Kalau Anda memiliki KML atau shape file berupa area, polygon area, Anda pun bisa menggunakannya di sini. Bisa menguploadnya, kemudian akan terpasang di tampilan yang kanan ini. Berikutnya saya akan coba tunjukkan contoh penggunaan menu pemilihan area berdasarkan poligon di sini. Atau menggunakan use map juga bisa di sini. Atau add koordinat juga bisa. Misalnya, saya akan cari lokasi di sekitar Danau Toba di sini. Di sini Anda lihat, bisa pilih areanya, luasnya juga, dengan cara menzoom dan mengunzoomnya. Misalnya, yang paling sederhana, Anda bisa menggunakan poligon atau juga Anda bisa menggunakan koordinat. Tapi yang paling mudah, misalnya saya akan bergerak ke sebelah utara Danau Toba lebih detil lagi, yaitu di sekitar Gunung Sinabung, misalnya di sini.
Misalnya, saya sudah menentukan area saya adalah seluas yang ada di screen ini. Maka yang paling mudah, Anda gunakan use map di sini. Use map, maka peta yang ada di tampilan layar ini akan terpilih menjadi lokasi yang akan kita retrieve datanya. Kalau ternyata kurang pas sesuai dengan keinginan, ini bisa Anda geser-geser 4 kotak ini. Seperti ini. Bisa Anda geser ke bawah, ke atas, atau ke kiri, ke kanan. Misalnya, kalau areanya kurang luas, saya bisa geser lebih luas lagi. Sehingga tercover gunung sebelahnya. Seperti ini. Ya, jadi di sini Anda bisa mendapatkan area yang lebih luas. Kemudian, opsi yang setelah kita menentukan area, maka akan tampil koordinat-koordinat pilihan dari setiap dot atau setiap titik yang ada di gambar kanan ini. Di sini, opsi berikutnya setelah menentukan lokasi adalah date range atau kisaran waktu akuisisi yang diinginkan. Kadang-kadang kita ingin memerlukan data yang paling baru, kadang-kadang kita juga ingin mendapat data yang pada tahun tertentu, tanggal tertentu. Misalnya ada event di tahun lalu, bulan 6, maka kita akan cari tanggal akuisisi tersebut dengan memilih search-nya ini. Search from, search to. Dalam hal ini, untuk praktikum kali ini, kita akan coba gunakan data yang terbaru. Maka di sini search from-nya bisa kita arahkan ke tanggal berapa atau bulan berapa. Misalnya, saya gunakan dari bulan Januari 2020, tanggal 1 sampai ke today, hari ini. Ini data yang akan dikumpulkan. Jadi ini data-data yang ada sejak Januari tanggal 1 sampai hari ini akan terambil atau akan muncul dan kita akan bisa memilihnya. Setelah date range, di sebelah kanan ini ada cloud cover. Di sini kita bisa tentukan berapa persen cloud cover yang kita izinkan untuk bisa terambil. Misalnya, batasan yang sederhana biasanya kita dari 0 sampai 10. Memang ini ekstrim sekali. Ini mungkin akan sedikit datanya, tapi kita akan coba. 0 sampai 10% cloud cover yang ada di citra kita akan muncul di area pencarian kita. Di sebelah kanan ada result option. Di sini akan menunjukkan misalnya satu page-nya akan muncul berapa scene. Apakah 100 atau berapa? Saya akan coba scene yang paling banyak, misalnya 250. Kalau Anda ingin menyimpannya opsi ini ke file, Anda bisa save to profile. Kalau tidak, bisa kita lanjutkan. Tahap selanjutnya, setelah opsi area dan juga waktu akuisisi kita tentukan, yang berikutnya adalah dataset-nya di sini. Jadi di dataset ini sebenarnya ada di tab yang kedua ini, sama saja. Di tab kedua ini, kalau Anda pilih dataset, maka di sini akan muncul data-data yang open to public. Ini semuanya bisa kita gunakan. Caranya dengan memilihnya atau dengan mengkliknya. Pada praktikum kita akan menggunakan dua jenis data, yaitu dari Landsat 8 dan juga dari Sentinel 2. Untuk Landsat 8, di sini ada icon yang bisa kita pilih. Di sini ada dua icon, Landsat Collection 1 dan Landsat Legacy. Untuk Landsat Collection 1, ini adalah Landsat Collection beberapa level yang sudah ada. Sedangkan Landsat Legacy ini adalah Landsat periode sebelum Landsat 8. Ada Landsat ITM dan seterusnya. Anda tinggal mengklik bagian mana yang akan di-download. Misalnya untuk kita akan menggunakan Landsat 8, maka kita gunakan Landsat Collection 1 ini. Di sini, di Landsat Collection level 1, ini bisa kita pilih Landsat-nya adalah Landsat 8. Bisa Anda klik Landsat 8, OLI TIRS C1 level 1. Kemudian, karena kita juga akan menggunakan Sentinel, sekaligus data yang akan download bisa Anda arahkan ke bagian Sentinel di bawah ini. Anda aktifkan Sentinel 2,
maka nanti pada menu search otomatis akan muncul opsi hasil pencarian untuk Landsat 8 dan juga hasil pencarian untuk Sentinel-2. Nah, di sini ada keterangan pada saat kita akan mendownload data Sentinel, ini adalah anotasi yang berasal dari providernya. Di mana di sini ada ketentuan-ketentuan yang bisa Anda baca, yang bisa Anda pelajari. Kemudian, kalau dua tab ini sudah Anda isi, langkah selanjutnya adalah menunggu hasilnya. Caranya bagaimana? Caranya misalnya kalau misalnya sudah selesai, tinggal klik result. Kalau misalnya Anda ingin tahu kriteria additional tambahan, Anda bisa klik additional kriteria. Di additional kriteria ini, kriterianya lebih spesifik lagi. Misalnya path and row-nya misalnya Anda tentukan, kemudian land cloud cover-nya juga bisa adjust lagi, gitu ya. Dan juga level-level parameter-parameter lainnya bisa Anda tentukan. Sun elevation begitu ya, nadir of nadir ini juga bisa Anda tentukan di menu additional kriteria ini. Umumnya ini kita jarang menggunakan, kita akan langsung mengklik bagian result. Jadi kalau sudah semua, Anda tinggal langsung klik bagian result. Di sini mode searching akan mulai bergerak. Dan hasilnya ada ditunjukkan di bagian kiri ini. Di sini, tinjauan hasil itu ada dua tab di sini. Di dataset pertama untuk Landsat 8, seperti ini, coba Anda lihat. Ini ada 16 data yang tampil di sini. Landsat 8, 16 data. Kemudian, ada lagi untuk Sentinel, Anda klik di bagian Sentinel 2. Ini akan searching dan ternyata kebetulan untuk periode tahun itu Sentinel-2 tidak mengobservasi atau tidak ada datanya di atas Sinabung. Ya, Anda bisa mengulang pencarian dengan tahun atau waktu yang lebih lama lagi, sehingga kita dapat data Sentinel di area Sinabung ini. Saya coba kembalikan ke Landsat 8. Di sini Anda melihat ada beberapa tab atau ada beberapa menu yang keluar. Di sini misalnya di akuisisi date-nya itu 18 September 2020, Anda bisa klik bagian footprint-nya, maka footprint-nya akan muncul seluas ini. Area study kita ada di sekitar Gunung Sinabung, sedangkan footprint-nya lebih luas lagi. Ini footprint. Yang kanan ini adalah tampilan thumbnail-nya, tampilan singkatnya untuk citra yang ada. Kemudian menu selanjutnya ini adalah untuk mode retrieve data. Saya coba lanjutkan di sini. Kalau saya lihat di sini, data-data yang ada di sini ini gelap. Data-data gelap seperti ini, ada kemungkinan ini pengambilannya pada waktu malam hari. Jadi ada kemungkinan untuk data periode tahun 2020 ini, untuk daerah ini akuisisinya kebanyakan sepertinya kalau saya lihat adalah waktu malam. Coba kita pundurkan waktu akuisisinya, sehingga kita bisa mendapatkan data siang hari. Caranya bagaimana? Anda tinggal kembalikan ke search kriteria. Di sini akan kembali ke page pertama. Acquisition time-nya kita akan ubah. Data range-nya kita ubah. Misalnya ke tahun 2019. Januari tanggal 1 tahun sebelumnya. Kemudian kalau sudah, kita langsung bisa lihat hasilnya, result. Searching lagi. Di sini coba kita lihat. Ya. Sepertinya ini menunjukkan hal yang sama. Mungkin ada beberapa parameter yang bisa kita koreksi.
Coba kalau saya coba pindahkan search kriteria sekali lagi, saya coba luaskan areanya untuk bisa mendapatkan beberapa path and frame sekaligus. Kalau sudah seperti ini, kita bisa coba search lagi. Ya, di sini sudah menunjukkan data yang muncul sebanyak 45. Oke ya. Jadi ternyata sama di sini. Data thumbnails-nya ini tidak menunjukkan gambar yang jelas, tapi sebenarnya ada di sini terlihat. Saya tutup lagi, coba scene yang lain. Juga sama. Ya. Saya coba yang lain. Oke ya. Juga sama. Jadi artinya memang ada sesuatu di sini yang sebenarnya bisa kita coba lagi, begitu. Tapi sebenarnya ini hanya thumbnail saja. Pada saat Anda download, seharusnya tidak demikian. Ya, seharusnya tidak demikian. Jadi Anda bisa coba lagi, diatur-atur, di-adjust. Saya coba next dulu, begitu, pada saat kita akan memilih datanya. Misalnya, data yang sudah sesuai dengan keinginan kita adalah data yang path-nya 4, row-nya 186 ini. Akuisisinya 5 Desember 2019. Saya lihat thumbnails-nya, misalnya ini sudah sesuai. Kalau Anda misalnya sudah cocok ini, langsung masuk ke menu di bagian kanan ini. Di mana di sini ada download options. Download option ini menunjukkan tipe data yang bisa kita download. Apakah Lancet Look Natural Color, Lancet Look Thermal, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan memilih data yang level 1 Geotiff Data Product dengan ukuran file sekitar 507 MB. Jadi Anda tinggal download di sini. Ya. Dan di sini memang akan ada menu untuk bisa mengarahkan kita pada posisi download. Kita tunggu. Ini akan tergantung seberapa lama jaringan sebenarnya. Jaringan juga akan mempengaruhi proses retrieval ini. Jadi untuk tutorial, Anda tinggal mengikuti dialog selanjutnya karena hanya tinggal download saja. Yang terpenting adalah kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan dan menu file yang dipilih adalah file level Geotiff tadi. Biasanya filenya ukuran paling besar karena kita akan bergerak atau akan menganalisis pada level yang paling awal atau paling mentah. Search yang kedua, saya coba arahkan untuk area yang sama di sekitar Sinabung ini dengan kondisi yang sedikit berbeda. Misalnya di sini saya arahkan cloud cover-nya sampai 100%, biar kita bisa melihat keseluruhan data yang ada. Waktu akuisisinya juga saya coba pundurkan. Di sini data range-nya saya coba lebih lama lagi, misalnya tahun 2017, Januari tanggal 1. Sehingga di sini ada 3 tahun untuk area yang sama. Datasetnya kita cek, Lancetnya Lancet 8, kemudian Sentinel 2. Kita akan lihat untuk lokasi yang sama di sekitar Sinabung. Nah, di sini sudah Anda bisa mulai melihat di bagian kiri ada citra-citra yang sudah tampak secara visual di sini.
Artinya memang coverage awan dari 0 sampai 100% akan muncul. Misalnya, saya coba yang bagian data yang paling baru dengan kondisi awan yang paling minim. Di sini untuk Gunung Sinabung. Saya klik di bagian thumbnails-nya. Di sini kita cek lagi mana posisi Gunung Sinabungnya, dan ternyata tertutup awan. Maka kita harus cari scene yang lain. Misalnya yang ini. Ya, ini sudah lumayan cukup bagus, di mana kita bisa melihat fitur produk Gunung Sinabung. Tapi memang di sini masih ada sedikit bercak-bercak awan. Kita usahakan area kita, meskipun seluruh scene area tertutup awan, tapi kita usahakan region interest kita atau lokasi yang akan kita analisis itu clear dari awan. Kita ganti yang lain. Ini cukup bagus, meskipun di bagian puncak ini masih terlihat ada tutupan awan. Kita cari yang lebih baik lagi, sampai Anda betul-betul menemukan yang terbebas dari awan. Anggap saja ini adalah citra yang terbaik. Kita akan pilih, kita akan mendownloadnya. Prosedurnya sama, jadi Anda arahkan ke bagian download. Ada download option di sini, baru arahkan ke level 1 Geotiff product. Ada download. Di sini terlihat ukuran filenya mendekati 1 GB. Biasanya file-file yang besar seperti itu untuk Landsat itu akuisisinya adalah siang hari. Sedangkan yang sebelumnya, begitu saya mencoba itu sekitar 500 MB, itu biasanya citra malam hari. Di mana di situ thumbnails-nya juga tidak tampak visualnya. Ini konsepnya, prinsipnya sama ini, tinggal Anda tunggu, kemudian akan muncul menu download, Anda arahkan file penyimpanannya di folder komputer masing-masing. Sementara menunggu, saya coba kembali ke Explorer tadi, ke tab Explorer, kita lihat untuk yang Sentinel. Apakah ada untuk periode tahun ini? Kita arahkan ke Sentinel 2, dan kebetulan ada. Ini data-data Sentinel yang ada di lokasi untuk Gunung Sinabung ini. Misalnya, kalau saya lihat, mungkin di citra yang awannya relatif sedikit, misalnya yang ini, Anda klik bagian thumbnails-nya, Anda cek. Nah, ini sudah Anda mulai tampak di sini. Ini Gunung Sinabungnya, tapi masih tertutup awan di sini. Kita cari di akuisisi lain. Oh, ini baru keluar yang tadi yang minta di save. Nah, ini Anda langsung save ke lokasi mana tempat penyimpanan Anda datanya. Untuk sementara saya cancel. Saya kembali ke Sentinel. Di sini Anda bisa melihat, Anda cari data yang paling bagus. Misalnya yang ini, saya coba lagi. Nah, ini Anda lihat, nah, ini adalah kondisi yang sangat ideal untuk kita pilih citranya atau kita retrieve datanya. Di mana tutupan awan sangat bersih untuk studi area kita. Jadi prosedurnya sama, Anda arahkan ke bagian download option di sini. Nah, di sini akan dapat dua pilihan untuk Sentinel ini. Apakah L1C ataupun Full Resolution Geotiff format. Nah, Anda bisa coba masing-masing, tapi biasanya untuk analisis lebih lanjut kita utamakan yang Geotiff ini. Yang JPEG pun bisa, hanya kalau JPEG format ini memang sudah mengalami kompresi, sedangkan kita akan melakukan analisis lebih lanjut. Jadi kita bisa menggunakan yang Geotiff. Anda bisa coba di sini, dua-duanya atau salah satunya.
Sementara saya close.